Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diha Ayu Komala sebagai host dan di sebelah saya ada Titi Herliani sebagai narasumber. Kami mahasiswa dari STAI Miftahul Huda Subang, Prodi PGMI semester 1. Langsung saja pada tujuannya, kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran. Tapi sebelum dimulai, kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumber kami. Halo Mbak Titi. Halo Mbak Dia. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Mbak Titi? Alhamdulillah baik. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang rasam Al-Quran dan peran pemerintah dalam memelihara otentitas dalam Al-Quran. Apakah Mbak Titi siap untuk menjelaskan tentang hal itu, Mbak? Insya Allah siap. Saya akan memberi Mbak Titi beberapa pertanyaan nih, Mbak, tapi sepertinya pertanyaannya akan sangat banyak nih, Mbak. Apakah tidak apa-apa? Iya, insya Allah ayo siap. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsungkan saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama ya, Mbak. Apa sih Mbak rasam itu, Mbak? Oke, rasam Mbak. Ya. Secara etimologi nih Mbak, rasam berarti secara etimologi rasam berarti bekas atau peninggalan. Kata ini memiliki beberapa sinonim seperti al-suduru dan kawan-kawannya. Sudah? Iya. Apakah itu yang pertama? Iya, ada lagi Mbak. Ya, ada lagi. Sudah? Cukup segitu? Baik, kalau sudah cukup, mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Kalau boleh tahu nih Mbak, dalam rasam itu terbagi menjadi berapa bagian nih Mbak? Pembagian rasam itu sebenarnya ada 3 Mbak. Ada 3, apa saja tuh Mbak? Ada rasam imla'i atau Ya. nahwi dipakai Ya. lam alif. Ya. Terus ada rasam arudi dipisah di tengah. Ya. Atau rasam usmani atau istilahi pakai wawu. Oh, jadi itu ada 3 ya Mbak? Iya. Nah, selanjutnya kita akan bertanya tentang apakah rasam itu kaligrafi Mbak? Bukan Mbak, rasam itu bukan kaligrafi. Oh, lalu apa tuh, Mbak? Iya, rasam tidak ada kaitannya dengan unsur kaligrafi atau keindahan. Ya. Cara menulis rasam bahkan penulisannya batsan faniyun jamali, tetapi lebih dekat dengan faktor kebahasaan atau batsul lugawi. Seperti itu Mbak, jadi tidak ada kaitannya dengan kaligrafi atau keindahan, lebih ke lugu. Iya. Pertanyaan yang keempat, lalu apakah kaidah rasam itu usmani? Kaidah rasam ulangi Mbak, bukan. Lalu apa saja kaidah rasam asmani Mbak? Ah, Iya, salah kaidah. gitu Mbak. Kaidah Kaidahnya rasam apa saja? usmani. Iya Mbak. Kaidah rasam usmani itu ada 6. Iya. Ada rasam usmani ada 6. Yang pertama adalah membuang huruf al-hadfu. Al-hadfu ya, membuang huruf itu bahasa Arabnya al-hadfu, dibuang. Terus yang keduanya menambah huruf az-ziyadah. Terus penulisan hamzah al-hamz ya. Terus penggantian huruf al-ba'di penggantian huruf al-ba'di itu sama aja kayak badal atau mengganti seperti itu ya. Yang kelima itu ada menyambung atau memisah tulisan al-fasol wal wasol gitu. Terus yang keenam, yang terakhir nih, ada kalimat yang bacaannya lebih dari karena tidak bisa digabung satu, seperti itu. Apakah teman-teman mengerti? Nanti aja ya. Itu sangat jelas ya. Lalu selanjutnya contoh penulisan rasam itu seperti apa Mbak? Contoh penulisan rasam di sini, contohnya ya. Iya. Kalian pasti sering mendapatkan ini kata Ibrahim dalam Al-Quran. Nah, penulisan kata Ibrahim dalam Al-Quran, penulisan kata Ibrahim ini dalam Al-Quran berjumlah 69 tempat. Seluruhnya penulisan rasamnya menggunakan ya setelah huruf H. Setelah huruf H, jadi seperti ini, alif, ba, ro, ha, ya, baru mim. kecuali yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang diperselisihkan penulisan rasamnya.
Dalam surah Al-Baqarah terdapat 15 tempat yang tersebar pada ayat 124, 125, ada 2 kata di dalam 125 itu. Lalu ada juga di ayat 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258. Nah, di ayat 258 ini ada 3 tempat dan 260. Dalam beberapa cetakan mushaf ditulis dengan tanpa ya setelah huruf H-nya. Jadi I, alif, ba, ro, ha, mim, langsung ke mim tanpa ada huruf ya setelah huruf H-nya. Seperti itu, Mbak. Itu panjang sekali ya, Mbak, penjelasan tulisan rasam itu ya. Iya. Selain rasam, saya juga ingin tahu tuh, Mbak, apa sih Mbak pengertian dobat? Di sini Ya. menurut istilah Ya. ilmu yang di dalamnya membahas tentang sesuatu yang menjadi penanda sebuah huruf, baik itu berbentuk harokat, sukun, syiddah, tanda mad, dan yang lainnya. Istilah dobat bersinonim dengan al-syaki untuk yang membedakan dalam penulisan non Al-Quran, sementara adobat lebih khusus ke Al-Quran. Seperti itu. Lalu apa saja sih Mbak ruang lingkup ilmu dobat, Mbak? Ruang lingkupnya apa saja? Menurut Ibnu Wasid, cakupannya ilmu dobat terdiri dari 7 aspek. Yang pertama hamzah, yang kedua mad, yang ketiga syiddah, yang keempat harokat, yang kelima sukun, yang keenam silah, dan yang terakhir tanda hamzah wasol. Nah, sementara menurut penelitian Muhammad Salim mencakup pada 5 aspek pembahasan. Yang pertama harokat, yang kedua bentuk sukun, yang ketiga syiddah, yang keempat tanda ma, dan yang kelima hamzah. Oke, baik, mungkin segitu saja Mbak pertanyaan dari saya pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang tadi Mbak Titi jelaskan. Baik teman-teman, terima kasih Mbak Titi juga atas penjelasan yang sangat baiknya, tersampaikan dengan baik sekali ya. Mungkin cukup ya Mbak ya untuk malam ini. Teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami berdua. Saya Dia Ayu Kamala sebagai host dan Titi Herliani sebagai narasumber. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.